Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Siak. Saya Desi Fitriani dari SMA Negeri 1 Kandis. Saya Yusnaini Fominasti Boru Semiring Pandia dari SD Negeri 18 Bekalar. Saya Hilda Dwita dari SD Negeri 04 Minas Jaya. Di sini kami akan melaksanakan coaching untuk kegiatan supervisi akademik dalam modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktek coaching, yaitu supervisi akademik dengan dua rekan saya. Saya sebagai observer dan teman saya Yusnaini akan berperan sebagai coach. Saya Desi Fitriani akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Senang sekali saya bisa bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Iya Bu, saya juga terima kasih atas waktu Ibu untuk membicarakan hal ini. Di dalam hal ini, saya akan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada Ibu. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih banyak Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya nih dalam meningkatkan kemampuan presiden saya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna tentunya saat saya melakukan supervisi akademik nantinya. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya jelaskan dulu tentang rubrik penilaian percakapan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu juga ya, tentang rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi present yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Ibu paham? Paham Bu, oke kalau gitu baik. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Coba jelaskan kepada saya bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif saat saya melakukan coaching dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna nantinya. Baik Bu, saya akan melakukan hal yang Ibu minta tadi. Apa kemampuan yang akan Ibu tingkatkan dalam observasi ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Ibu, saya sudah memahami apa yang akan Ibu lakukan nantinya. Saya juga berharap nih Bu, observasi ini dapat memberikan umpan balik yang positif dan membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, semoga apa yang Ibu harapkan nanti dapat terlaksana dengan baik ya Bu, dan tercapai semuanya. Terus Amin. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih Bu atas dukungan dan doanya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching menggunakan alur tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menentukan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa nih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita hari ini? Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Di sini yang ingin saya tingkatkan itu kemampuan diri saya dalam mengelola waktu dengan efektif di dalam kelas. Oh begitu, baik Bu. Tujuan yang akan Ibu buat sudah sangat jelas nih. Sekarang mari kita identifikasi dulu hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa aja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Hambatan yang saya alami, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang ditentukan itu, Bu.
Oh begitu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut dan dari yang Ibu sampaikan, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi yang konkret nih yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu tersebut? Saya berencana untuk membuat jadwal itu lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya gitu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Rencana aksi yang Ibu buat itu sudah sangat-sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana Ibu? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya berencana untuk mencoba membuat reminder untuk diri saya sendiri dan mengajak rekan sejawat saya untuk mendukung rencana yang akan saya buat gitu, Bu. Baik Ibu. Sekarang bagaimana nih Bu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu nih dalam menindaklanjuti rencana aksi Ibu tersebut? Saya akan memantau perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya, Bu. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu rasanya diperlukan menurut saya. Wah, hebat sekali nih apa yang Ibu rencanakan. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya. Tetap semangat Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagus sekali praktik coaching Ibu hari ini ya. Ya, terima kasih. Mari kita bahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan tadi pada sesi coaching. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa nih Bu bahwa saya telah melakukan observasi dengan baik dalam kompetensi itu. Ya. Apa yang membuat Ibu merasa hal itu seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik selama observasi yang saya lakukan tadi. Baik Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Saya sangat senang mendengarkan hal ini. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi. Misalnya, saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Ibu melakukan pertanyaan berbobot, Ibu masih terlihat kurang jelas mengajukan pertanyaan yang seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Ibu? Oh begitu ya Bu. Baik Bu, saya akan berusaha lagi untuk meningkatkannya ke depannya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkat performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna. Oke. Itu adalah langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana yang perlu saya kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang diberikan selama proses ini dari Ibu. Oke, baik Ibu. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat sebuah video dalam rangka kegiatan coaching untuk supervisi akademik dalam modul 2.3 demonstrasi kontekstual, dan saya di sini ditemani oleh rekan-rekan di mana peran kami masing-masing, yaitu saya Desi Fitriani berperan sebagai observer dan rekan saya Hilda Dwita sebagai coach dan saya Yusnaini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hilda. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Tegang Ibu. Kayak dag-dig gitulah jantung saya saat ini. Itu, saya ada solusinya nih, Bu. Apa nih Bu? Nah, ini sedikit treatment. Tarik napas dalam-dalam. Buang. Nah, gimana perasaan Ibu? Agak plong, tenang, kemudian agak sedikit
agak bisa Relax ya, Bu, relax ya. ya Bu ya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melakukan coaching dan Ibu juga akan melakukan coaching bersama rekan Ibu nantinya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apakah Ibu sudah mempersiapkan sebelumnya? Saya telah mempersiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Wah, bagus sekali itu ya Bu ya. Ibu. Jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui sebelumnya ya Bu. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta dengan rasa. Nah, jangan lupa Bu, pada kompetensi coaching disertakan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh. Kompetensi yang lebih spesifik mana yang akan Ibu observasi nantinya kepada coaching? Secara spesifik itu yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Ilda ini. Kemudian indikator dan ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini Bu? Saya ingin coachee ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya Ibu. Baiklah Bu, tujuan Ibu ini sangat-sangat luar biasa. Tetap semangat ya Bu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai untuk pra-observasi yang sudah kita laksanakan saat ini. Nah, sekarang silakan Ibu melaksanakan coaching dengan rekan Ibu nanti. Terima kasih juga Ibu. Semangat, doakan terus saya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Pasti lancar. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Ibu Hilda. Kita kemarin sudah janji ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang dapat saya bantu? Saya mau curhat ini Bu. Iya, boleh. Nah, perasaan hari ini seperti apa Bu? Untuk hari ini sekarang alhamdulillah Bu, agak tenang sih. Cuman ada sedikit kegalauan nih yang saya rasakan. Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang ya. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa yang akan kita bahas saat ini? Begini nih Bu, saya akan melakukan pembelajaran nih dengan pendekatan diferensiasi di dalam kelas saya. Oh ya. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu dan penguatan agar saya tidak ragu nih Bu, atau galau lagi lah menerapkan pendekatan berdiferensiasi ini nanti di kelas saya gitu. Baik Ibu, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu bagus sekali. Sebelum mengobrol lebih jauh nih, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan kita saat ini? Atau mungkin tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan gambaran nih, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu yang baik diterapkan di kelas saya nantinya itu seperti apa. Baik Ibu, Ibu ingin mendapatkan gambaran ya tentang proses pembelajaran diferensiasi, proses di kelas Ibu. Seperti itu Ibu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan saat ini? Gini Bu, saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid yang membuat suatu hal gitu kan. Nah, kali ini saya ingin melakukan atau mencoba diferensiasi proses. Selain itu juga, saya telah melakukan asesmen diagnostik awal dengan mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik nih. Dan menanyakan kepada mereka minat dan kesukaan mereka masing-masing. Oke, baik Ibu. Ibu telah melakukan ya pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, itu ada kelompok visual, auditori, kinestetik. Kelompok mana nih yang paling banyak?
Nah, begini nih Bu, dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut, semuanya hampir sama banyak nih Bu. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak ya. Iya. Kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu bisa terwujud? Tunggu dulu Kak, coba stop. Kok? Nah, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan nih Bu, yang sesuai dengan minat mereka. Ya. Dan pilihan yang saya miliki mungkin akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audio visual dan LKPD tentunya. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan media gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menyampaikan dengan bentuk suara-suara seperti itu. Dan untuk yang kinestetik, rencana saya akan membuat lembaran-lembaran kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah mereka lihat nih di depan kelas gitu. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan nih untuk kedepannya, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi saya yang telah saya laksanakan tadi dengan mengajak rekan sejawat saya tentunya untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran tersebut. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid-murid saya di kelas, bagaimana perasaan mereka saat mereka melakukan kegiatan pembelajaran, saat di awal, akhir, maupun saat mereka berdiskusi. Sehingga saya akan menerima umpan balik nih dari rekan sejawat dan anak murid saya yang tentunya akan membangun proses pembelajaran untuk kedepannya. Luar biasa Ibu ya. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan nanti? Nah itu Bu, langkah awal dengan persiapan saya nih, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran saya dengan matang tentunya. Kemudian menentukan media pembelajaran apa yang cocok untuk mereka, dari visual, audio, dan kinestetik tadi, dan meminta murid saya untuk membantu membawa alat dan bahan karena nanti akan ada praktek yang akan kami lakukan secara bersama-sama gitu Bu. Kiranya kapan akan dilakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut Ibu? Nah, insya Allah rencana saya minggu depan nih Bu, dan mudah-mudahan tidak ada kegiatan di luar. Nah, saya akan mempersiapkan dan melakukannya dengan berbincang dengan rekan sejawat dan kepala sekolah saya. Luar biasa sekali ya Ibu. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid, serta menentukan solusi terhadap kegalauan Ibu tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan di kelas nanti. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran atau keyakinan terkait solusi dari kegalauan saya tadi. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, dengan membuat RPP, dan memilih media yang bervariasi seperti audio, visual, dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut. Saya akan melibatkan rekan-rekan saya, dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencoba melakukannya di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Dengan adanya obrolan santuy ini, rasa galau saya menjadi teratasi. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah Ibu menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah Ibu pasti bisa. Terima kasih Ibu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Ibu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya. Sama-sama. Mohon pamit ya Bu. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya Bu ya, dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan sebagai coach. Nah, yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, nah ada beberapa yang akan saya tanyakan. Apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai indikator tadi yang telah kita bicarakan Bu? Berdasarkan catatan saya
saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Tadi saya juga mengamati ya Bu ya, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Iya, Ibu. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. sehingga ide-ide Koci tergali. Nah, kemudian dengan menanyakan apa permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Ya. Nah, bagaimana permasalahan itu didapatkan, kemudian solusinya dari Koci itu sendiri. Nah, waktu aksi kenyataannya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh Koci, itu luar biasa sekali. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan tentunya. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa lagi yang Ibu harapkan? Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi ya. Iya. Karena dengan pertanyaan tersebut saya akan mengharapkan tergali dengan potensi dan kompetensi Koci dapat meningkatkan dan berkembang. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi kita ini? Dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Ibu. Bersemangat untuk melakukan coaching lagi ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang dengan perasaan yang Ibu rasakan. Terima kasih Bu atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini tentunya dengan topik yang bervariasi lagi. Ya, selalu semangat terus dan tingkatkan kompetensi coaching Ibu ya Bu ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusnaini Fominasti, guru sembiring Pandia dari SD Negeri 18 Bekalar. Saya di sini akan melakukan kegiatan coaching dan observer bersama dua rekan saya. Saya di sini sebagai observernya dan yang sebagai coach adalah Ibu Desi dari SMA Negeri 1 Kandis, dan yang sebagai coachee adalah Ibu Hilda dari SD Negeri 04 Minas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih. Bagaimana Ibu, sudah siap? Siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Hilda. Oh baik Bu. Berhubung dengan tugas saya di sini sebagai observer, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching yang kemarin saya merasa nervous Bu dan sedikit deg-degan. Mungkin karena belum terbiasa menggunakan alur tirta, kayaknya belum sesuai gitu Bu. Oh begitu. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semua kegiatan kali ini semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan nih. Yang pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa nih yang masih Ibu kurang dalam diri Ibu nih? Bagian yang mana? Kalau saya lebih di bagian present kayaknya Bu, karena kita kan harus secara penuh dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menghadapi coaching, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching kita Bu. Nah benar sekali Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present nih yang Ibu harus kembangkan hari ini ya. Iya Bu. Nah, baik Ibu, terakhir nih, apa yang ingin Ibu dapatkan dari coaching kita hari ini? Ya, yang pasti Bu, saya berharap
akan ada solusi gitu Bu dari percakapan dan permasalahan yang sedang saya laksanakan bersama coach saya gitu Bu. Baik Ibu, semoga kegiatan koci kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan saya sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching Ibu. Dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa biasa saja atau bagaimana. Justru atau meningkat atau bagaimana. Nah, silahkan Ibu untuk dilanjutkan ya. Baik Bu, terima kasih dan semoga nantinya kegiatan coaching saya bersama coach berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Ilda. Selamat Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu? Baik, saya juga berterima kasih pada Ibu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini nih Bu, saya juga ini nih sedikit ada permasalahan dalam pembelajaran saya. Di sekolah, saya sebagai guru kelas 5. Iya. Nah, kadang saya merasa bingung nih kalau sudah berada di kelas yang murid itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas itu tuh lebih banyak diam, kayak enggak ada keaktifan pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu kayaknya ini ya Bu ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baiklah, sebelum itu kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya dulu nih sama Ibu. Apa sih yang Ibu inginkan dari obrolan kita saat ini? Yang saya inginkan ada solusi sebenarnya nih Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu, harus ngapain di dalam kelas saya itu. Baiklah, kalau saya boleh tahu, situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu menjelaskan bagaimana perasaan Ibu saat mengajar di dalam kelas? Jujur nih Bu ya, kalau saya masuk di dalam kelas, saya pasti bingung nih Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih mode pembelajaran yang bagaimana gitu kan. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada berdiskusi. Itu yang membuat saya sempat bertanya di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai mode pembelajaran seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng gitu kan. Di saat di kelas itu lebih suka dengan diskusi, kelas itu lebih beda sendiri gitu. Mereka lebih suka mencatat, itu hampir sama untuk satu kelas gitu, hampir sama sih ke pembiasaan mereka. Mereka lebih suka belajar tuh kayak mencatat. Padahal kan kalau di zaman sekarang kan kita lebih dominan itu kalau belajar itu dengan diskusi ya, dengan pembagian berkelompok. Karena pembelajaran yang dengan kurikulum sekarang ini kan kita lebih mengarahkan ke anak itu dengan bisa berbaur dengan teman-temannya seperti itu ya. Cuma itu anak-anak di dalam kelas saya itu yang saya bingungkan, mereka respon pembelajaran itu kurang karena mereka kayak mungkin nggak tahu saya entah itu dari pengaruh dari yang cara belajar mereka sebelumnya ya. Dengan seperti itu saya juga bingung nih Bu, saya harus seperti apa memahami mereka. Oh seperti itu ternyata permasalahannya Bu ya. Baiklah Bu, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada peserta didik Ibu tentang kemauan mereka saat belajar itu seperti apa? Sudah sih Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak nih. Saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Saya sudah melakukan refleksi. Kalau saya sih Bu, orangnya tipenya suka melakukan refleksi ya Bu. Selain dari saya menilai diri saya sendiri bagaimana cara saya mengajar, saya juga suka bertanya pada siswa saya, bagaimana cara belajar Ibu ke kamu gitu ya. Jadi karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ini ada di saya gitu kan. Dan anak-anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail.
baik saya terima itu dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran dalam bentuk PPT. Seperti kayak membuat video pembelajaran yang seperti itu. Biar bisa mereka menyimak dan mencatat tentunya, tapi ya kembali lagi ke saya gitu, masih merasa belum sesuai. Begitu juga Bu, di dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Kayaknya mereka itu dalam keaktifan interaksi untuk pemicu mereka ingin tahu dengan pembelajaran itu sangat kurang sekali sih saya rasa. Oh gitu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha ini ya Bu ya, dengan menambahkan model belajar tapi masih kurang respon dari peserta didik tuh. Lalu kalau boleh saya tahu ini Bu, dalam proses pembelajaran Ibu, murid itu menginginkan Ibu yang seperti apa gitu? Dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu yang aktif Bu, yang bisa ada komunikasi dua arah gitu ya. Jadi nggak hanya saya yang menyampaikan materi ke mereka, terus mereka cuma hanya menerima, kan nggak itu ya. Hubungan timbal baliknya Iya, ya Bu ya. timbal balik gitu kan. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika emang ada yang mereka tidak pahami. Jadi saya pengen tuh pembelajaran itu interaktif. Jadi ada apa ya, kayak sejalan. Jadi kalau apa yang mereka tidak paham, mereka bertanya dengan saya seperti itu. Jadi kayak pembelajaran itu lebih bermakna. Baik, jadi lebih suka jika berkomunikasi aktif gitu ya Bu ya, dengan peserta didiknya gitu. Iya Bu. Jadi di kelas itu bisa hidup ya pembelajaran itu. Jadi kelas itu kayak lebih nggak sepi, nggak seperti kayak mana ya? Kalau zaman dulu kita bisa lihat ya, anak-anak itu guru berceramah. Tapi kan sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan saja, tapi ada pembiasaan dari siswa yang mungkin tidak paham dengan materi, mereka bisa bertanya. Dan hal tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi nih kalau dengan cara seperti ini. Khusus materi Bu ya Bu ya. Iya, materi saya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu? Apakah mungkin bisa Ibu lakukan dengan waktu dekat ini kira-kira? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan saat ini adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau mungkin model pembelajaran. Mungkin saya akan minta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Mungkin dengan memberikan tugas presentasi, bisa itu individu atau mungkin kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka antar sesama mereka ya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi ya, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Dan mungkin bisa menggunakan kayak di dalam pembelajaran itu ada games yang mungkin membuat mereka untuk terpicu lah di dalam pembelajaran tersebut. Dari saya dengar-dengar luar biasa sekali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan gitu. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu aktif di kelas gitu. Walaupun tentang materi sedikit sulit bagi Ibu ya Bu ya. Kemudian saya lihat banyak model-model pembelajaran yang sudah Ibu kayaknya sudah akan laksanakan, walaupun belum gitu ya, tapi akan gitu ya Bu ya. Iya Bu, mungkin udah banyak sih yang akan saya lakukan atau mungkin yang sudah saya lakukan tapi saat ini mungkin belum berjalan dengan maksimal. Kira-kira kapan itu hal tersebut akan Ibu lakukan dengan model-model dan ide-ide Ibu tadi? Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangan atau tidak ada kegiatan yang seperti yang menuntut saya untuk di luar ya, saya ingin melakukan itu minggu depan. Oh, minggu depan. Berarti bentar lagi ya Bu ya? Iya. Wah, ini pembicaraan kita sudah berada di akhir obrolan ini ya Bu ya. Iya. Kemudian apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini Bu? Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari obrolan kita ini, saya bisa merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas saya. Dan saya juga memiliki keberanian nih untuk mencoba hal baru.
bersama murid di kelas agar pembelajaran itu bisa menjadi menyenangkan, bermakna bagi mereka, dan mereka juga akan merasakan oh, belajar sama saya itu sangat mengasihkan. Jadi guru yang menyenangkan gitu ya Bu. Baiklah Bu, semoga apa yang kita bicarakan saat ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar murid di dalam kelas. Tentunya saya akan tunggulah cerita Ibu di pertemuan selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran sama yang sebelum menerapkan rencana pembelajaran. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Terima kasih juga ya Ibu Desi sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol sama saya dan sudah mendengar curhat saya hari ini. Tidak masalah Bu, kita sesama rekan harus saling mendengarkan. Iya, terima kasih Ibu. Iya Ibu, selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik Ibu Desi, saya beri aplaus untuk kegiatan coaching Ibu hari ini bersama dengan Ibu Hilda yang sudah mempraktekkan coaching dengan sangat baik tentunya, dan sudah menerapkan alur tirta dengan percakapan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu Desi terkait dengan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Hilda tadi, di mana Ibu sebagai coachnya. Nah, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi Ibu tadi? Dari kegiatan diskusi kami tadi ya Bu, menurut saya indikator keberhasilan yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana dan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Itu menurut pendapat kami dari kegiatan coaching tadi Bu. Baik Ibu Desi, baik sekali pendapatnya. Nah, Ibu Desi tadi kan Ibu Hilda berencana akan melakukan rencana aksi nyatanya sendiri di minggu depan. Kemudian Ibu Desi juga sampaikan, Ibu Hilda juga sampaikan bahwa akan mengembangkan metode pembelajarannya. Dan tadi Ibu sampaikan di awal bahwa Ibu ingin mengembangkan kemampuan presence Ibu atau kehadiran penuh Ibu. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik nih Bu. Selamat ya Ibu Desi. Alhamdulillah Bu. Karena dengan kehadiran kita secara penuh nih menjadi pendengar setia bagi coach kita dalam praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya akan membuat coach kita menjadi lebih terbuka kepada kita dan merasa nyaman sehingga mereka bisa menceritakan keluh kesahnya kepada kita dan kita bisa membantu mencari solusi atas permasalahan mereka tadi. Dan juga dapat memberikan motivasi kepada coach dalam melakukan rencana aksi nyata yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu, betul Ibu. Nah, terima kasih Ibu Desi selaku coach dan terima kasih juga kepada Ibu Hilda tadi selaku coach atas praktek coachingnya. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berkembang lagi lebih baik dan bisa diterapkan dalam kegiatan nantinya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.